Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian akhir semester atau PAS kelas 1 Pendidikan Agama Islam semester 1 ya. Baik, untuk memulai latihan soal kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap anak-anak untuk latihan soal? Yuk kita mulai ya. Baiklah, marilah kita mulai untuk mengerjakan latihan soal UAS atau PAS Pendidikan Agama Islam kelas 1 di semester 1. Bagi tadi yang belum berdoa atau membaca basmalah, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak kita mulai ya. Kita mulai dari Romawi 1 nomor 1. Salah satu cara menyayangi Nabi Muhammad SAW adalah dengan membaca titik-titik. A. Takbir, B. Istighfar, C. Sholawat. Ya, jawaban yang paling benar yaitu ya, C ya, sholawat. Contohnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu adalah tanda bahwa kita mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan nomor yang kedua. Salah satu contoh sikap yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyantuni anak titik-titik. A. Pintar, B. Yatim, C. Soleh. Yuk, jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, anak yatim. Karena Nabi Muhammad itu sangat peduli terhadap anak yatim. Soal selanjutnya nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi kepada seluruh makhluk di alam semesta sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. A. Ar-Rahman, B. Ar-Rahim, C. Al-Malik. Ya, jawaban yang paling tepat yaitu ya, A ya, Ar-Rahman. Artinya Allah Maha Pengasih. Allah mengasihi seluruh makhluk ya, walaupun makhluk itu tidak taat kepada Allah. Allah tetap memberikan kehidupan yang baik juga. Selanjutnya nomor 4. Berikut ini adalah pesan yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kecuali berarti adalah yang salah ya. Oke, A. Berdoa kepada Allah, B. Sholat menyembah Allah, C. Takut pada selain Allah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C. Takut pada selain Allah. Ini tidak termasuk dalam pesan surat Al-Fatihah ya. Oke, soal berikutnya nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, harokat di samping itu jika dibaca berbunyi titik-titik. A. B. An, C. Un. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya. Bunyinya adalah an. Namanya adalah fathatain. Oke, fathatain bunyinya an ya, diingat-ingat. Soal selanjutnya nomor 6. Coba kita baca bersama-sama ya, di dalam hati dulu. Oke, sudah? Oke, pertanyaannya adalah bunyi bacaan di samping jika dibaca adalah titik-titik. Ya, yang benar yaitu A. Ba, bi, bu, B. Ta, ti, tu, C. Da, di, du. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu yaitu B ya. Ta, ti, tu. Karena di sini adalah huruf ta.
Oke, soal selanjutnya nomor 7. Cara mengetahui adanya Allah adalah dengan mengamati titik-titik. A. Malaikat, B. Alam semesta, C. Al-Quran. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu ya, jawabannya adalah B ya, alam semesta. Kita mengetahui Allah itu dari ciptaannya. Yang bisa kita lihat adalah alam semesta, seperti gunung, sungai, laut, dan sebagainya. Itu semuanya pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal selanjutnya nomor 8. Allah adalah pencipta alam dan seisinya. Disebut dengan titik-titik. A. Ar-Rahman, B. Al-Khaliq, C. Ar-Rahim. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, Al-Khaliq, B ya. Al-Khaliq, diingat-ingat, Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Oke, jangan sampai lupa ya. Soal selanjutnya nomor 9. Menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain adalah termasuk dosa besar, yaitu perbuatan titik-titik. A. Jahat, B. Ikhlas, C. Syirik. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, syirik. Syirik artinya adalah menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan benda-benda yang diciptakan Allah. Itu dosa yang sangat besar ya, jangan sampai kita melakukan. Oke, soal nomor selanjutnya nomor 10. Membersihkan anggota badan yang mengeluarkan kotoran dari buang air kecil atau buang air besar disebut titik-titik. A. Toharoh, B. Istinja, C. Mandi. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, istinja. Diingat-ingat, membersihkan tempat keluarnya kotoran adalah istinja, atau bahasa Indonesianya itu cebok ya, cebok dari kotoran. Oke, soal nomor selanjutnya nomor 11. Lanjutan doa masuk kamar mandi berikut ini adalah, silakan dilanjutkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal titik-titik. A. Alamin, B. Khobais, C. Amut. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Semuanya wajib hafal doa sebelum masuk kamar mandi ya, dipraktekkan. Oke, soal nomor selanjutnya nomor 12. Toharoh artinya adalah bersuci dari hadas dan titik-titik. A. Hadis, B. Kotoran, C. Najis. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu ya, najis. Oke, kita harus suci dari hadas dan najis. Oke, soal nomor selanjutnya nomor 13. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau segera bertaubat dengan cara titik-titik. A. Menangis tanpa henti sampai matanya buta, B. Menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa lagi, C. Bersendau gurau dan bersantai di dunia. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu yaitu B ya. Jadi Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi, dihukum, itu sangat menyesal dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, sambil beristighfar tanpa henti ya. Kita harus mencontoh ya, ketika kita salah harus beristighfar dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya nomor 14. Musibah yang diberikan Allah kepada umat Nabi Hud yang ingkar adalah titik-titik. A. Banjir yang sangat besar, B. Angin kencang yang bersuhu panas, C. Ditenggelamkan di dalam laut. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya,
angin kencang yang bersuhu panas. Diingat-ingat, umat Nabi Hud dihukum Allah dengan angin kencang yang bersuhu panas, bukan yang lain ya. Oke, soal nomor 15. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh adalah titik-titik. A. Membelah lautan dengan tongkat. B. Tidak mempan dibakar api. C. Bisa membuat perahu besar di atas gunung. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat bisa membuat perahu besar di atas gunung. Fungsinya adalah tempat untuk agar selamat dari banjir yang sangat besar itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di Romawi kedua ya. Jawablah soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. Oke, nomor 16. Salah satu cara bersyukur kepada pemberian Allah adalah dengan mengucap titik-titik. Ya, mengucap apa anak-anak? Pinter, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya. Oke, nomor 17. Surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, yang artinya adalah titik-titik. Yuk, apa artinya Ummul Quran? Ya, artinya adalah induk Al-Quran. Ingat-ingat ya, ummu. Kita ingat-ingat, biasanya ada yang manggil ibunya Ummi atau Umma, itu adalah induk ya, induk Al-Quran. Oke, soal nomor selanjutnya 18. Air kencing, darah, nanah, bangkai harus kita hindarkan dari badan kita karena itu adalah benda titik-titik. Ya, air kencing, darah dan sebagainya ini kira-kira benda apa anak-anak? Ya, yaitu benda najis. Sekali lagi, benda najis. Benda najis adalah kotoran yang harus kita hindari agar ibadah kita bisa diterima ya. Jangan sampai ketika kita sholat kita ada di dalam badan kita darah, nanah atau air kencing. Jangan sampai ya. Oke, soal nomor selanjutnya nomor 19. Semua ciptaan Allah disebut dengan titik-titik. Ya, sebutannya apa anak-anak untuk ciptaan Allah? Ya, jawabannya adalah makhluk. Sekali lagi, makhluk. Diingat-ingat ya. Makhluk adalah ciptaan Allah. Soal terakhir nomor 20. Allah mengutus Nabi Hud kepada suatu kaum yang bernama titik-titik. Ya, kira-kira kaumnya Nabi Hud namanya kaum apa anak-anak? Iya, pinter. Namanya adalah kaum Ad. Sekali lagi, kaum Ad. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya sudah mengerjakan latihan soal tadi. Semoga dengan latihan soal tadi kita semuanya ketika ujian nanti dapat mengerjakan dengan baik soal-soal yang kita hadapi dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan sampai jumpa di latihan soal berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.